dari Abu Rafi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya antara engkau dan Aisyah nanti akan terjadi suatu perkara yang besar." "Saya, ya Rasulullah," kata Ali. Beliau bersabda, "Iya, kamu." Ali mengulangi, "Saya, ya Rasulullah." Beliau kembali menjawab, "Iya, kamu." Ali berkata, "Kalau begitu, sayalah orang yang paling malang." Beliau bersabda, "Tidak, tetapi jika hal itu telah terjadi, maka kembalikanlah dia ke tempatnya yang aman." Ibnu Hajar berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, Fath Al-Bari 1360. Kami katakan, hadits tersebut dengan jelas mengisyaratkan akan terjadinya perang Jamal, peperangan yang terjadi antara Aisyah melawan pasukan Ali. Di samping itu, dalam hadits tersebut, terdapat wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada Ali, agar dia mengantarkan Aisyah ke tempatnya yang aman di Madinah. Inilah yang terjadi dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib selesai peperangan. Ali mendatangi Aisyah dengan membawa bendera gencatan senjata. Dia berkata, "Apa kabarmu, wahai ibu?" Aisyah berkata, "Baik-baik saja." Ali radhiyallahu anhu berkata, "Semoga Allah mengampunimu." Dikisahkan Ali mengantarkan Aisyah dan saudaranya Muhammad menuju Basrah, dan dari Basrah dilanjutkan ke Mekah dengan didampingi 40 wanita. Sebelum Aisyah keluar rumah untuk menunggang sekedip untanya, maka datanglah Ali bin Abi Thalib yang berdiri di depan pintu rumah. Maka berkatalah Aisyah, "Hai anakku, kita tidak usah lagi melanjutkan konflik ini. Ketahuilah, demi Allah, apa yang telah terjadi antara Aisyah dan Ali ini layaknya apa yang terjadi antara seorang keponakan dengan bibi-bibinya. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang pilihan." Ali menjawab, "Engkau benar, demi Allah, itulah yang terjadi antara Ali dengan Aisyah. Sesungguhnya, dia adalah istri Nabi kalian baik di dunia maupun di akhirat." Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengiringi kepergian Aisyah radhiyallahu anha hingga jarak 1 mil dari tempat keberangkatannya. Setelah kejadian itu, hubungan antara keduanya kembali harmonis. Demikianlah Khalifah Ali bin Thalib melakukan semua itu demi menghormati mendiang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta demi memenuhi hak-hak seorang ibu. Beberapa atsar yang menjelaskan perang Jamal secara detail. Dari Abdullah bin Ziyad al-Asadi, dia berkisar ketika Talha, Zubair dan Aisyah melakukan perjalanan menuju Basrah. Di saat yang sama Ali memanggil Ammar bin Yasir dan Al-Hasan bin Ali. Maka datanglah keduanya di kota Kufah. Kemudian mereka langsung naik ke mimbar dengan posisi Al-Hasan berada di tangga mimbar yang paling atas. Kemudian disusul Ammar yang berada di bawahnya. Maka kami pun berkumpul untuk mendengar pidato Ammar. Dia berkata, "Sesungguhnya Aisyah sudah bertolak menuju Basrah. Demi Allah, beliau adalah istri Nabi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguji kalian, apa kalian akan taat kepadanya Khalifah Ali bin Abi Thalib, ataukah kalian taat kepada Aisyah?" Kami katakan, atsar ini menunjukkan bahwa prahara fitnah yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti gelombang benar-benar telah menjadi kenyataan, dan peperangan yang berlangsung di antara para sahabat tersebut sama sekali tidak menyinggung terhadap kualitas keimanan mereka. Tetapi peperangan ini lebih didasarkan pada perbedaan pendapat yang kedua pihak bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Dengan tetap memprioritaskan untuk mencari kebenaran dalam ijtihad mereka. Maka dari itu, dalam peristiwa ini, kita sama sekali tidak melihat adanya tuduhan penyimpangan agama di antara masing-masing kubu. Ammar misalnya, sebagai orang yang berdiri di pihak Imam Ali, dia justru memberi kesaksian bahwa Aisyah adalah istri Rasulullah di dunia dan akhirat. Sebuah kesaksian yang sangat memperhatikan batas-batas apa yang dijanjikan kepada Aisyah sebagai orang yang dijamin masuk surga. Atsar ini juga membantah tuduhan kaum Syiah ekstrim yang menggunakan peristiwa ini sebagai sarana untuk membunuh karakter dan memojokkan Aisyah. Mereka berdalih dengan alasan sangat mendukung Ali, padahal Ammar dan Imam Ali sendiri terbebas dari melakukan tuduhan sebagaimana mereka telah menuduh. Buktinya, ketika peristiwa Perang Jamal ini benar-benar terjadi di hadapan mereka. Mereka turut berperang tanpa menuduh masing-masing kelompok,
telah menyimpang dari agama yang benar. Berikut ini adalah atsar yang lain. Dari Abu Wail, dia berkata, Abu Musa dan Abu Mas'ud menemui Ammar yang pada saat itu dia diutus oleh Ali untuk penduduk Kufar untuk menyerukan kepada mereka agar bersiap-siap melakukan peperangan. Maka keduanya berkata, kami belum pernah melihat engkau melakukan sebuah perkara yang paling kami benci daripada gegabahmu yang terburu-buru mengumumkan peperangan. Sejak engkau memeluk Islam. Perkataan ini dijawab oleh Ammar. Aku juga belum pernah melihat kalian berdua dalam kondisi yang paling aku benci ketika kalian begitu lamban dalam menanggapi kondisi ini sejak kalian berdua memeluk Islam. Kemudian, Ammar memakaikan selendang kecil sal sebagai tanda pasukan dan bersama keduanya memasuki Masjid Air, Bukhari, Al-Fitan, Hadits No. 7102. Kami katakan, atsar ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang terjadi di antara para sahabat terkait fitnah yang menimpa mereka lebih didasarkan kepada ijtihad mereka. Masing-masing kubu memandang bahwa ijtihad merekalah yang benar. Masing-masing kubu juga saling berusaha untuk mengeluarkan umat Islam dari fitnah yang sedang terjadi sepeninggal Utsman radhiyallahu anhu. Di sini kita mendapatkan Abu Musa dan Abu Mas'ud yang bersikap menentang terhadap tindakan Ammar bin Yasir yang sangat terburu-buru. Mengumumkan kepada penduduk Kufah untuk berperang. Pengingkaran ini lebih disebabkan karena keduanya tahu bahwa Rasulullah telah mewanti-wanti agar tidak gegabah menghadapi fitnah yang sedang terjadi. Menurut keduanya, tampaknya orang yang tidur lebih baik daripada mereka yang duduk, sedangkan orang yang duduk lebih utama daripada orang yang berdiri. Pemahaman inilah yang membuat Abu Musa dan Abu Mas'ud menentang tindakan Ammar bin Yasir yang terlalu gegabah dalam mengumumkan seruan berperang kepada penduduk Kufah. Sebaliknya Ammar amat menyayangkan sikap keduanya yang terlalu lamban dalam menanggapi situasi gawat seperti ini. Dalam pandangan Ammar membiarkan fitnah yang terjadi pada seorang pemimpin yang sudah seharusnya dipatuhi, justru akan mengakibatkan bencana yang besar bagi seluruh umat Islam dan berakibat pada pecahnya persatuan umat. Sedangkan taat kepada imam adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Berdiri di barisan imam yang benar adalah suatu kewajiban dan memerangi kaum pembangkang adalah hal yang diwajibkan oleh perintah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Al-Hujurat 49:9. Menurutnya lari dari melakukan perlawanan terhadap gerakan pembangkang termasuk bentuk pengabaian terhadap kewajiban taat kepada imam kepala negara. Yang bila diruntut hal ini juga merupakan bentuk pengabaian terhadap perintah Allah. Setidaknya apa yang kami sampaikan ini merupakan analisa dari dua interpretasi yang dilakukan antara kelompok Ammar dan kelompok Abu Mas'ud, yang didukung oleh Abu Musa radhiyallahu anhu. Kedua interpretasi tersebut, baik yang ikut dalam barisan Imam Ali atau yang tidak, mau campur tangan dalam fitnah ini, mempunyai kebenarannya sendiri yang juga terkandung dalam dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun demikian, jika kedua ijtihad itu didasari oleh niat yang benar serta tidak terpengaruh oleh hawa nafsu, maka insya Allah mereka akan mendapat pahala. Masing-masing ijtihad semuanya disandarkan kepada prasangka yang unggulan, bahwa hasil ijtihadnya itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam atsar yang diriwayatkan oleh Mutarraf dikisahkan sebagai berikut. Aku berkata kepada Zubair, wahai Abu Abdillah, apa alasanmu padahal kamu dulu telah menyia-nyiakan sang Khalifah Utsman radhiyallahu anhu hingga dia terbunuh, tetapi sekarang setelah Utsman syahid engkau malah menuntut agar dilakukan qisas terhadap para pembunuhnya. Zubair menjawab, ketahuilah, kami dulu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman membaca ayat ini. Dan peliharalah kalian daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang salim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya, Al-Anfal 8:25. Namun sama sekali aku tidak menyangka bahwa aku termasuk orang yang mendapat fitnah dalam ayat tersebut. Sekarang terserah, apa yang akan terjadi terjadilah. As-Sahih Al-Musnad min Ahadits Al-Fitan 3:41-3. Dari Abu Harb bin Abul Aswad Ad-Du'ali, dia mengisahkan, aku menyaksikan Zubair yang bermaksud untuk menemui Ali. Ali berkata, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu, wahai Zubair.
Apa engkau tidak ingat lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadamu, niscaya engkau akan berperang melawannya, dan engkau yang bersikap salim kepadanya. Zubair menjawab, aku sama sekali tidak ingat akan hal itu. Setelah berkata demikian, Zubair segera menyingkir dari hadapan Ali. Al-Mustadrak 3413, Sahih. Dari Abu Jarwah Al-Mazini, dia kisahkan sebagai berikut. Aku mendengar perbincangan antara Ali dan Zubair radhiyallahu anhuma. Ali berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepadamu, wahai Zubair. Apa engkau tidak ingat lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadamu, bahwasanya engkau akan berperang melawanku dan engkau yang bersikap salim kepadaku? Zubair menjawab, ya benar, namun sebelum ini, aku sama sekali tidak ingat itu. Setelah berkata demikian, Zubair langsung menjauhkan diri dari hadapan H.R. Al-Hakim, Al-Manaqib, Hadits Now, 5576. Dari Abu Harb bin Abul Aswad Ad-Dili, dia mengisahkan, aku turut menyaksikan perseteruan yang terjadi antara Ali dan Zubair radhiyallahu anhuma. Saat itu Zubair menghampiri kudanya, kemudian dia menaikinya dan membelah barisan untuk pergi dari medan perang. Tetapi anaknya Abdullah menghadangnya seraya berkata, ada apa ayah ini? Zubair menjawab, aku mendengar Ali membacakan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang aku sendiri juga telah mendengarnya. Beliau bersabda, bahwa engkau Zubair akan memerangi Ali dan engkaulah orang yang salim kepadanya. Maka dari itu, aku tidak mau memeranginya. Abdullah berkata, apa ayah datang ke sini ini untuk berperang? Tidak, engkau datang ke sini hanya untuk berdamai dengan orang-orang dan semoga Allah mendamaikan mereka dengan perantaramu. Zubair berkata, tetapi aku telah bersumpah untuk tidak berperang. Abdullah berkata, merdekakan budakmu, si Jirjis itu, dan tunggulah bersamaku, sehingga kita dapat mendamaikan masalah ini. Maka Zubair pun memerdekakan budaknya, Jirjis, dan menunggu bersama. Namun, pecahlah masalah ini, sehingga bertambah rumit ketika kaum muslimin tidak sepakat dalam satu kata. Sehingga Zubair mendekati kudanya untuk kemudian pergi dari tempat tersebut. H.R. Al-Hakim, Al-Manaqib, Hadits Now, 5575. Kami katakan, dari beberapa atsar yang disebutkan di atas jelas sekali bahwa Zubair melakukan ijtihadnya dalam batasan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tampak jelas ketika dia mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh Ali. Setelah mendengarnya, dia langsung mengurungkan niatnya untuk melanjutkan peperangan dan pergi dari medan perang. Tetapi dalam kepergiannya itu, dia dibuntuti oleh Ibnu Jurmus yang kemudian berhasil membunuhnya. Demikian juga dengan niatan tulus dari Zubair untuk tetap pergi ke medan perang. Dalam ijtihadnya itu Zubair telah berusaha untuk mendapatkan kebenaran atas apa yang menjadi pandangannya itu. Redaksi atsar-atsar di atas menunjukkan bahwa niat inilah yang mendasari Zubair radhiyallahu anhu. Bahkan sebelum mendengar hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepadanya. Di samping itu, hal ini juga tersirat dalam perkataan yang dia sampaikan kepada anaknya Abdullah dan kepada Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang tercantum dalam atsar-atsar sebelumnya. Dari Abu Ja'far, dia mengisahkan, di hari meletusnya perang Jamal, Ali dan para sahabat yang lain duduk menangisi gugurnya Talha dan Zubair radhiyallahu anhuma. H.R. Ibnu Abi Saiban, Hadits Nu 37774. Dari Zair bin Hubais radhiyallahu anhu, dia berkata, aku duduk termenung bersama Ali. Kemudian didatangkanlah kepala Talha dan Zubair radhiyallahu anhuma beserta orang yang membunuhnya. Maka berkatalah Ali kepada orang kepercayaannya, berilah kabar gembira kepada pembunuh Ibnu Hafiyah Zubair bahwa dia akan masuk neraka. Sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap nabi mempunyai pengikut setia, sedangkan pengikut setiaku adalah Zubair. Al-Mustadrak 3414. Kami katakan, kedua atsar ini menjelaskan kepada kita terkait kondisi psikologis para sahabat dan betapa bersihnya jiwa-jiwa mereka meskipun kuku-kuku fitnah telah mencabik perasaan mereka. Karena ulah orang-orang salim yang menyulut api fitnah kepada mereka, namun perasaan mereka terhadap sesamanya tidak pernah berubah.
Meskipun Perang Jamal merupakan lembaran hitam sejarah umat Islam, tetapi melalui fitnah tersebut telah menunjukkan kepada kita betapa dalam keimanan para sahabat dan betapa bersihnya hati mereka. Semoga Allah meridai dan memberikan rahmat kepada mereka semua. Meski baku hantam dan peperangan yang tersulut api fitnah ini terjadi pada tokoh-tokoh besar umat ini. Sedangkan pada saat yang sama, mereka tidak sadar akan hal ini. Tetapi kita telah menyaksikan sebuah peristiwa yang tidak ada duanya dalam lembaran sejarah. Yaitu ketika seorang panglima perang yang menang duduk menangis atas kematian musuhnya yang kalah laksana seorang ibu yang kehilangan anaknya. Alangkah besar jiwa mereka, dan mereka itulah para sahabat. Dari Tsaur bin Majza'ah, dia berkisar, pada saat Perang Jamal aku mendapati Talha bin Ubaidillah yang sedang tersedak pada nafasnya yang terakhir. Maka aku pun mendekatinya dan memangku kepalanya. Talha berkata, "Sungguh, aku telah melihat wajah seorang laki-laki yang mempunyai wajah bagaikan sinar bulan. Siapakah engkau?" Aku menjawab, "Aku adalah pengikut Ali." Maka Talha berkata, "Ulurkan tanganmu agar aku bisa membayatmu." Kemudian aku mengulurkan tanganku dan dia pun membayatku. Tak lama kemudian dia meninggal. Maka kisah ini aku sampaikan kepada Imam Ali. Beliau berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Benarlah apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah enggan memasukkan Talha ke surga sebelum dia membayatku menjelang kematiannya. H.R. Al-Hakim, Al-Manaqib, Hadits Naw 5601. Kami katakan, atsar ini menjelaskan bahwa peristiwa fitnah atau apapun yang bakal menimpa para sahabat Rasulullah telah beliau kabarkan kepada mereka. Tetapi para sahabat tidak menyadari hal itu, melainkan ketika mereka telah terjatuh dalam fitnah tersebut. Di dalamnya ada kesaksian Ali bahwa Talha akan masuk surga, sebuah kesaksian yang juga pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, atsar tersebut juga menggambarkan jiwa keimanan Talha yang bersih, serta masih tetap direngkuhnya hingga pada detik-detik terakhir yang selama ini dia simpan. Dan dia keluarkan untuk membayat Imam Ali. 3. Perang Siffin Muharram 37 Hijriah. A. Deskripsi singkat. Perang ini terjadi antara kubu Ali melawan kubu Muawiyah radhiyallahu anhuma. Perang ini termasuk dalam kategori fitnah yang amat dahsyat yang mendera kaum muslimin laksana gelombang samudera. Sebagaimana yang pernah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gelombang fitnah ini sama seperti sebelumnya. Dalam motif dan penyebabnya, yaitu bermula dari terbunuhnya Utsman bin Affan. Sebagai kerabat dari Utsman radhiyallahu anhu, Muawiyah menuntut kepada Ali selaku Amirul Mukminin agar darah saudaranya Muawiyah adalah sepupu Utsman dibalas dengan menunaikan qisas terhadap orang-orang yang telah membunuhnya. Dengan alasan inilah, Muawiyah tidak mau membayat Ali sebelum hutang darahnya ditunaikan dari para pembunuh tersebut. Tetapi di sisi lain, Imam Ali tetap bersikukuh agar Muawiyah terlebih dahulu membayat dirinya. Baru kemudian setelah itu, dia akan melaksanakan qisas terhadap para pembunuh Utsman. Pada kelanjutannya, perbedaan pendapat ini semakin menajam. Lebih-lebih setelah Ali mencopot Muawiyah dari jabatannya sebagai gubernur Syam. Dan tak lama kemudian, dia juga mencopot sekutu utama Muawiyah, Amr bin As, dari jabatannya sebagai gubernur Mesir. Semua ini justru semakin memperparah keadaan dan menjadi sebab utama meletusnya Perang Siffin setelah sebelumnya meletus Perang Jamal. Di ringkasan jalannya Perang Siffin. Seusai Perang Jamal, Ali radhiyallahu anhu kembali ke Kufah. Kemudian, beliau mengutus Jarir bin Abdullah al-Bajali untuk menemui Muawiyah agar dia tunduk dan membayatnya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum muslimin pada umumnya. Namun perintah ini justru ditentang oleh Muawiyah. Dia yang tetap ngotot agar tuntutannya atas hutang darah Utsman harus dipenuhi terlebih dahulu. Baru kemudian dia akan tunduk. Sebagai balasannya, dia mengirimkan surat tentang pernyataannya ini kepada Ali. Imam Ali menolak syarat ini. Dia tetap dengan perintah yang kebalikannya, yaitu taat dulu yang tercermin dalam sebuah pembayatan. Baru kemudian dia akan menghukum para pembunuh tersebut.